Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kembali membacakan cerita horor, dan kali ini berasal dari Twitter dari akun @cerita_setan. Cerita ini berjudul Pengalaman Naik Bis Hantu Semarang Gresik cuman 15 menit. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak baik-baik. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010 sampai 2012-an. Detailnya aku lupa. Oh iya, nama aku Ridwan. Ini adalah nama samaranku. Aku bekerja di sebuah proyek di daerah Semarang. Karena kebetulan besok hari Minggu, aku memutuskan untuk balik ke kota Gresik pada Sabtu sorenya. Setelah semuanya siap, aku langsung cari ojek untuk menuju ke terminal daerah Semarang. Tiket sudah dapat, jadi aku tinggal nunggu berangkat aja. Gak lama, bus pun datang, dan aku langsung naik. Ternyata penumpang di dalamnya udah full juga. Tapi anehnya, semua penumpang sama sekali tidak ada ekspresinya. Jadi wajahnya tuh datar dan pucat semua. Tapi awalnya aku mikir semuanya penumpang di sini mungkin pada capek, jadi pada diem deh. Aku masih merasa biasa aja dan gak ada hal yang aneh menurutku. Tapi kondektur bis ini gak kayak biasanya. Dia gak langsung meminta tiket padaku. Ya sudah, aku diam saja, pikirku. Pukul 6 sore akhirnya bus berangkat meninggalkan terminal. Mungkin karena efek kecapean juga, aku merasa ngantuk banget. Benar-benar ngantuk. Hingga aku hampir ketiduran. Belum full tidur sih, masih setengah tidur gitu. Tapi di sela-sela aku mencoba tidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh kondektur. Aku pun bilang, "Walah mas, aku tidurnya belum lama loh. Kok ngerti-ngerti dibangunin?" Artinya, "Walah mas, aku tidurnya tuh belum lama loh. Kok tiba-tiba dibangunin?" Mungkin baru sekitar 10 menitan aku mencoba tidur. Pikirku, oh mungkin si kondektur mau minta tiket. Tapi ternyata salah. Dia malah bilang kalau bus sudah sampai. Mas, tangi, wes tekan Gresik. Yang artinya, mas, bangun, sudah sampai Gresik. Aku pun bingung. Perasaan baru saja tidur bentar, kok sudah sampai? Ya sudah, akhirnya aku langsung bayar dan turun dari bis.
Waktu aku turun, aku lihat jam, dan jam menunjukkan pukul 6.15, yang dimana aku tadi baru OTW dari Semarang itu pukul 6 tepat, dan sekarang aku udah sampai di Gresik pukul 6.15. Dan saking penasarannya, karena aku bingung kan, aku langsung cari warkop terdekat terminal. Sekalian mau tanya dan nunggu teman yang mau jemput ke sini. Pas di warung, aku ditanya sama yang jaga, "Mas dari mana? Mau tujuan kemana?" Aku langsung jawab, "Dari Semarang tujuan Gresik mas, mau pulang ini sambil nunggu teman." "Loh, naik bus apa? Tumben jam segini sudah datang." "Memang dari PO bus apa mas?" tanya si orang tersebut. "PO bus ini mas." Nama aku sensor ya teman-teman. Lalu aku menyodorkan tiket yang aku dapat dari bus tersebut. Lalu si penjaga warung tersebut bilang, "Oh alah, bus ini Thomas." Kemudian dia mengembalikan lagi tiketnya padaku. Karena penasaran juga, aku langsung baca tiketnya. "Loh mas, kok ini tiketnya tahun 1965 ya?" Lalu si penjaga warung tersebut bilang, "Itu sudah biasa mas, kejadian kayak gitu." Yang saya bingungkan, kenapa si penjual ini tuh ekspresinya malah biasa aja, bener-bener gak kaget atau apalah, atau apapun itu. Justru malah aku yang panik. Mungkin si penjaga warung sudah terlalu sering mendengar kejadian tersebut. Berarti aku simpulkan, aku dari tadi naik bis hantu. Dan untungnya aku masih dikasih keselamatan dan bisa balik. Coba kalau aku diajak ke alam sana, paling cerita ini gak bisa aku tulis di Twitter. Itulah pengalaman dari Mas Ridwan tadi kalau gak salah nama samarannya, tentang pengalaman dia naik bus dari Semarang ke Gresik cuma 15 menit. Cerita yang salah satu tipe cerita yang pernah aku dengar sebelumnya teman-teman. Dan tapi kayaknya waktu itu beda jurusan kota deh, atau mungkin ini apa gak lupa. Tapi ini salah satu tipe cerita yang aku suka, karena ya ini tadi sebenarnya kalau di cara logika gak masuk akal. Dari Semarang ke Gresik jaraknya hanya bisa ditempuh cuma 15 menit itu kan, yang dimana secara akal logika manusia ini gak masuk gitu, apalagi menggunakan bis ya. Tapi di sini ternyata Mas Ridwan naik bis lama, mungkin ada historikalnya, mungkin pernah mengalami kecelakaan atau apapun itu di tahun tersebut. Ya mungkin buat teman-teman yang punya cerita yang serupa atau bahkan pernah mendengar cerita tentang bis ini tapi versi sudut pandang lain, bisa cerita di DM Instagram atau mungkin lihat di ini deskripsi YouTube. Di situ ada bagian di mana kalian bisa cerita di situ. Dan terima kasih telah mendengarkan episode ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di episode berikutnya.